Aku mau kita cerai, Kak. Aku sudah masukkan surat gugatannya hari ini. Tolong jangan persulit prosesnya. Aku sudah tidak ingin meneruskan pernikahan ini. Novia. Novia kenapa? Dia minta kami cerai. Bahkan dia sudah mengajukan gugatannya. Lu gak tahu diri dia. Lu tidak menghargai. Kalau kamu terima aja gugatannya. Pak Arjuna benar-benar sangat tega sekali nih guys, karena dia berniat yang sangat jahat sekali karena ingin memisahkan dua sejoli yang saling cinta. Namun gara-gara ulah Pak Arjuna yang membuat Novia dan juga Jeffrey ini semakin menjauh. Hubungan mereka tuh tidak baik-baik saja. Pak Arjuna ini nih guys mau memisahkan guys, makanya dia ingin menggunakan nomor yang dikira itu adalah nomornya Novia untuk bisa ngirim pesan kepada Jeffrey nih guys. Maka dari itu dia ingin melakukan tindak hal yang sangat jahat sekali nih guys. Makanya dia sedang menunggu Jeffrey. Apakah Jeffrey sudah pulang? Nah, ketika Jeffrey itu sudah pulang nih guys, barulah dia meluncurkan aksinya di mana dirinya itu ingin memberikan pesan kepada Jeffrey nih guys. Nah, sebelum itu ada Pak Bono sebenarnya yang baik mengingatkan Jeffrey ini untuk minta maaf dan baikan kepada bininya nih guys, karena walau bagaimanapun kan masih menjadi suami istri, yang artinya Jeffrey ini harusnya ngobrol baik-baik untuk membahas masalah mereka. Namun tiba-tiba Pak Arjuna yang sudah melihat di situ, di depannya situ sudah ada Jeffrey yang sudah pulang diantar oleh Bono nih guys, sehingga dia memberikan pesan kepada Jeffrey yang seolah-olah bahwa itu adalah nomornya Novia. Ya, dia memberikan pesan bahwa Kak, saya mau cerai seperti itu. Nah, ketika dia melihat isinya chatnya yang menyatakan bahwa Novia mau cerai, itu membuat Jeffrey ini semakin bingung, sedih juga, ditambah pikiran dia yang sedang tidak baik-baik saja membuat Jeffrey ini bingung, nggak tahu harus ngapain gitu loh ya. Apakah dia harus baikan ataupun apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Apalagi papanya ini sudah benar-benar melakukan sebuah adu domba kepada Jeffrey dan juga Novia agar mereka berdua berpisah nih guys ya. Karena Pak Arjuna ini tidak suka dengan Novia nih guys ya. Jeffrey ini semakin tambah banyak lagi masalahnya nih guys. Nah, ketika dia sudah sampai di rumah nih guys, nah Pak Arjuna ini seolah-olah tidak mengerti masalah itu nih guys. Dia tanya kepada Jeffrey bagaimana kabarnya dan lain-lain. Dan di situ seolah-olah dia dikejutkan bahwasannya Novia itu ingin minta cerai kepada Jeffrey, dan Jeffrey nggak tahu harus apa yang harus dia lakukan. Ternyata Pak Arjuna ini justru malah membuat atau membakar suasana menjadi semakin rumit. Apalagi dia ingin persiapkan percayaan itu menjadi lebih gampang seperti itu dengan menyuruh pengacara. Jadi dia ingin memberikan pengacara kepada Jeffrey supaya Jeffrey tidak lagi dengan Novia nih guys. Bener-bener sangat-sangat jahat sekali nih guys, karena menurut Pak Arjuna bahwa Novia itu sudah tidak menghargai Jeffrey, apalagi sudah minta cerai berarti itu sudah tidak menghargai, padahal itu ulahnya dia sendiri. Dia yang ingin bercerai ya, bukan Novia dan Jeffrey yang ingin bercerai. Seolah-olah yang ngebuat bahwa Novia yang ingin minta bercerai kepada Jeffrey, Novia yang menggugat Jeffrey, padahal yang menggugat itu bukanlah Novia, namun itu hanyalah keinginan dari Pak Arjuna itu sendiri. Jeffrey ini benar-benar sangat bingung nih guys. Jeffrey juga tidak tahu bagaimana kondisi Novia saat ini. Padahal Novia sedang hamil anak dia nih guys. Pak Arjuna benar-benar sangat tega sekali melakukan hal itu semua. Seharusnya Pak Arjuna tidak melakukan hal itu semua. Nah, karena Jeffrey ini memang biar tidak halusinasi nih guys ya, supaya pikiran dia baik-baik saja, dia memutuskan untuk makan dan minum obatnya supaya keadaan dia membaik nih guys ya, supaya dia tidak stres. Makanya dia butuh tenaga dan minum obat supaya keadaannya semakin membaik. Nah, ini adalah jalan satu-satunya supaya Jeffrey bisa mengatasi permasalahan yang ia hadapi dengan Novia. Karena walau bagaimanapun sebenarnya Jeffrey ini memang masih mencintai Novia ya, masih mencintai Novia.
Namun hubungan mereka sangat-sangat buruk sekali karena ulah papanya itu sendiri. Nah, Novia sendiri ini yang lagi kecapean banget nih guys ya, dia tertidur di sofanya sendiri. Nah, kemudian mamanya ini berusaha untuk membangunkan Novia nih guys. Mamanya juga bertanya kepada Novia, apakah Novia baik-baik saja? Apakah dia benar-benar merasa kecapean banget karena setelah mengajar gitu kan? Nah, Novia ini hanya mengaku dia kecapean karena mengajar nih guys. Walaupun sebenarnya Novia ini juga banyak masalah nih guys ya. Dan Novia juga masih belum mengerti mengenai perceraian yang akan diajukan oleh Pak Arjuna itu sendiri nih guys. Dan Bu Esti sendiri melihat anaknya yang seperti itu juga kasihan nih guys ya. Dan Novia ini mau segera ganti baju nih guys. Dan ketika dia mau ganti baju dan siap-siap untuk makan, ternyata ketika makanannya sudah ready, ternyata Novia tidak kunjung datang dan membuat mamanya ini harus segera menemui Novia nih guys. Dan ternyata setelah dia membuka kamar Novia, ternyata Novia juga lagi ketiduran. Novia ini merasa dirinya lagi capek banget ya guys ya, makanya dia ketiduran banget nih guys. Namun menurut Mama Esti tentunya Novia ini kayaknya keadaannya juga tidak baik-baik saja nih guys. Sebenarnya Mama Esti ini pengen mengajak Novia itu pergi ke rumah sakit untuk mengecek keadaan dia, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Maka dari itu memang Novia ini juga pengen dicek keadaannya oleh mamanya nih guys ya. Kemudian mamanya juga mengecek apakah Novia ini baik-baik saja. Dan ternyata memang dia juga nggak panas, dia juga tidak demam, dan dia tidak sakit apa-apa. Dan Novia ini baik-baik saja nih guys ya. Dan setelah Novia ini dicek oleh mamanya juga keadaannya baik-baik saja. Dan Novia itu sendiri pun juga bilang kepada mamanya bahwa keadaannya cuma nggak apa-apa, tidak ada hal yang serius gitu loh, tidak ada masalah besar, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja mamanya curiga apa benar Novia itu hamil, dan ternyata Novia benar-benar hamil. Lagi dan lagi dia dihadapkan pada pilihan yang sangat susah. Kasihan betul ya Novia itu nih guys. Nah ternyata nih guys, Tami nih guys yang mau ke tempat nih guys, dimana gudang, dimana itu adalah tempat yang seolah-olah yang nyuruh itu polisi, padahal Tami itu tidak mau ketemu dengan polisi karena polisi tidak mungkin akan menyuruh saksinya pergi ke tempat yang bukan di kantor polisi gitu loh, apalagi dia sendirian. Nah polisi itu nih guys sengaja dihalau atau dikelabui oleh orang suruhannya Pak Bagas, karena orang suruhan Pak Bagas ini supaya mengabui polisi agar Pak Bagas ini bisa keluar, agar dia bisa menemui Tami nih guys ya. Makanya orang suruhannya Pak Bagas ini yang sudah meluncurkan ya kan aksinya itu nih guys, mengabari Pak Bagas bahwa semuanya sudah ada di bawah kendalinya, dan hal itu yang membuat Pak Bagas ini bisa untuk bertemu ya guys ya, bisa bertemu dengan Tami karena memang dia sudah mempersiapkan beberapa hal, mempersiapkan untuk bisa bertemu dengan Tami nih guys ya, makanya menyuruh seseorang. Maka dari itu nih guys ya, hal yang ingin dilakukan oleh Pak Bagas ini benar-benar sangat dekat sekali ya guys ya. Mudah-mudahan Tami nanti baik-baik saja nih guys ya ketika bertemu dengan Pak Bagas.